Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Course Teknik Presentasi Digital atas nama Fenty Yuniarti dan Leli Arbiati akan melakukan simulasi negosiasi antara kedua belah pihak, yaitu perwakilan dari PT SIL dan perwakilan dari warga. Fenty dan Leli merupakan mahasiswa yang diutus oleh PT SIL dan warga untuk melakukan proses negosiasi mengenai ganti rugi lahan warga untuk keperluan pendirian perkebunan kelapa sawit. Besaran biaya ganti rugi pembebasan lahan warga untuk industri kelapa sawit ditinjau dari dua hal. Yang pertama, letak strategis, yang kedua yaitu status kepemilikan lahan. Assalamualaikum Mbak Fenty. Waalaikumsalam Mbak Leli, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabar Mbak Fenty? Alhamdulillah sehat Mbak. Seneng banget nih akhirnya kesampaian juga kita rapat. Ya meskipun masih daring sih, kita mau bahas tentang proyek PT SIL di daerah Mesuji nih Mbak. Iya. Mbak Mbak Fenty ini di PT SIL ini jadi karyawan ya Mbak ya? Sebenarnya aku masih kayak Mbak Leli sih, masih mahasiswa. Jadi, waktu itu kebetulan pas semester 5, Fenty lagi ini, HP magang gitu, Mbak, di PT Steel. Terus itu Hmm. kan sekarang udah di semester akhir nih. Terus itu ini aja kemarin kaget juga sih minggu kemarin, tiba-tiba di-calling sama pembimbing aku di PT Steel, diminta untuk bantuin bahas tentang proyek PT kelapa sawit yang ada di Mesuji. Tapi keren banget sih, sama deg-degan. Sebenarnya aku rada merinding gitu juga sih sama Mbak Leli. Mbak Leli asli Mesuji ya, Mbak? Ya, saya asli sini tapi kuliahnya di luar daerah. Eh, rada dredeg sebenarnya langsung Sama langsung Pem. apa ya, ngobrol sama pakarnya, sama anak FH yang ngerti. Oke nih, kita mulai aja kali ya, Mbak, ya? Oh ya, boleh. Ya, Eh, ya? saya Hah? di sini Kenapa? sebagai perwakilan warga desa yang terdampak pembebasan lahan untuk menyampaikan amanat. Mhm. Oke. Ya jadi saya juga mau sebagai perwakilan dari PT SIL ya, Mbak, mau nyampein, hal-hal yang akan kita bahas di pertemuan kali ini tentang, eee, apa aja sih yang harus diperhitungkan dalam pembebasan lahan warga ini, ganti ruginya nih kayak mana nih sistemnya. Nah, kita kan diamanahin oleh dari kedua belah pihak ya, dari pihak perusahaan sama dari pihak warga. Jadi, ya semoga dapetin hasil yang baiklah dari negosiasi kita hari ini. Tunggu ya, Mbak. Mengenai penawaran harga yang diinginkan warga dengan nominal 900 per meter persegi, Mbak, untuk tanah yang dekat akses jalan. Dan untuk yang jauh dari akses jalan sekitar 700 per meter persegi. Bagaimana, Mbak? Oke. Mungkin biar lebih enak aku jelasin sedikit dulu kali ya alurnya, Iya. biar lebih terperinci. Jadi, sebenarnya tuh kalau, mekanisme pembebasan lahan itu sama aja dengan di perusahaan-perusahaan lainnya, sama aja kayak di daerah lainnya. Jadi, kami ini, apa ya, kalau di PT SIL ini membagi dalam 2 poin utama. Yang pertama poin letak strategis lahannya, dia berada dekat jalan utama atau enggak. Yang kedua kami juga memperhatikan tentang status kepemilikan lahan tersebut. Jadi sertifikatnya atas nama warga itu sendiri yang bersangkutan atau atas nama orang lain turunan misalnya kan banyak ya Mbak warga di Mesuji. Saya dengar-dengar kemarin tanahnya itu turunan nih dari nenek-neneknya. Jadi sertifikatnya masih atas nama orang lain. Terus itu juga ada juga perbedaan bagi
warga yang memiliki masih ada tanggungan nih sama bank. Jadi misalnya tanahnya digedein, nah ini kan, beda gitu perlakuannya. Hmm. Jadi kalau untuk letak strategis sendiri, dari pihak warga request berapa ya, Mbak? Kalau di jalan dekat jalan utama per 1 meter kubiknya? 1 meter persegi, maaf, Mbak. Mmm, Dari warga meminta yang dekat akses jalan itu 900 per meternya, terus sama yang jauh dari akses jalan sekitar 700 per meternya. 700.000. Berarti yang deket jalan 900.000, yang rada jauh dari jalan 700.000. Iya. Oke. Oh ya, kita mau samain persepsinya juga, takutnya ada yang miss ya, jadi ngulang lagi. Jadi kan kemarin udah dibahas ya, Mbak, patokan patokan fiksnya dia dinyatakan deket atau jauh dari jalannya itu dalam radius 200 meter. Bener kan, Mbak? Iya. Nah, oke. Nah, udah pas, jadi kita langsung ke harga. Aduh, maaf ya, Mbak. Oke, Nggak apa-apa. tadi aku benerin. Jadi, kalau untuk harga per 1 meter bidang 900.000 dekat jalan, gimana kalau 750, Mbak? Jadi per 1 meter perseginya 750.000. Gimana nih, Mbak? Gimana ya, Mbak? Karena Iya, kondisi tanah bagus, tanahnya juga tanah gambut, masih asri juga kan daerah sana. Apalagi lahan bagus banget. ini termasuk zona kuning yang memang diperuntukkan untuk industri. Iya. Jadi ditambah lagi lah, Mbak. Oke. 750. Tapi 750 itu udah lumayan bagus sih, Mbak, untuk harga. Tambah dikit lagi aja, Mbak. Oke, bentar ya. Kalau 1 meter persegi, kalau 770.000 bagaimana, Mbak? Nanggung, Mbak, itu. Tambahin dikit Nggak lagi. nanggung dong, jadi kan kita akumulasiin juga berapa meternya, atau warga mungkin mau ada hektaran juga, nanti kan kita akumulasiin. 770.000 per meter persegi, setiap meter persegi sih sebenarnya udah banyak. Jadi dalam misalnya warganya nih ada lahan yang harus dibebasin 5 meter aja, itu udah cukup banyak sih. Gimana nih, Mbak? 800 deh, Mbak. Gimana? Per meternya. 800? Iya. 800. Itu yang akses dekat Itu, jalan oh ya? ya, iya, yang akses deket jalan Mesuji. Iya sih, saya juga cek-cek data di daerah Mesuji, tanahnya memang bagus, unggul gitu sih. Iya. Memang banyak kalau iya, jadi dari PT SIL ini, kan PT SIL ini, pusatnya ada di Lampung Tengah, jadi sawit-sawit tuh selama ini tuh masih diangkut, ada yang dari Mesuji, ada yang dari Lampung Utara, tapi ya dari pihak plannya sih ya bilang sih dari Mesuji bagus banget hasil produknya. Iya. Nggak bisa turun lagi, Mbak. Udah segitu aja gimana, Mbak? 800.000 ya. Iya. Oke, mungkin, kita keep dulu ya, nanti kita sampein ke masing-masing pihak gitu. Oh ya. Kalau ada lain lagi nggak, Mbak, yang kira-kira mau kita bahas, mau didiskusiin Oh iya. mengenai Tadi untuk yang status kepemilikan tanah bagaimana, Mbak? Bisa diulangi? Oh ya, jadi kalau itu kan tadi berarti kalau untuk, berdasarkan letak strategis untuk di jalan utama kita keep dulu 800.000. Yang untuk jauh dari jalan utama 700.000, mungkin bisa 600.000, gimana, Mbak? Eh, kalau nambah lagi bisa nggak ya? 600.000 lah, Mbak. Hmm, Soalnya nanti bakalan di total akumulasiin juga sih.
Sebenarnya 600.000 itu cukup tinggi sih. Biasanya kalau di PT-PT lain atau di daerah lain itu sekitar 500 sampai 550.000 sih, Mbak. Karena ini mesuji, tanahnya bagus, ya kita juga ya harus mikirin juga ya, karena bagus letaknya strategis. Jadi ya perusahaan boleh-boleh aja sih kalau misalnya 600. Tapi kalau 700 sepertinya masih belum bisa sih, Mbak. Hmm. Oh ya udah deh, nggak Hmm. apa-apa deh, boleh 600. Jadi kita keep dulu aja ya. Jadi yang untuk letak yang dekat dengan jalan utama 800.000, yang itu 600.000. Oke. Oh ya tadi nanya tentang berdasarkan Pemilikan, status pemilikan lahan ya, Mbak? iya, Oke. Jadi kalau berdasarkan status pemilihan lahan, kita ada tiga apa ya? Tiga variasi, tiga list gitu ya. Jadi yang pertama itu warga dapat 100% dari harga awal. Jadi setelah kita hitungnya dari letak strategis. Nanti udah kita akumulasiin itu harganya berapa. Nah, tapi itu semuanya nggak semua warga dapat 100% dari akumulasi total harga tersebut. Jadi ada 3 nominasi. Yang pertama atas nama sertifikat tanahnya atas nama dirinya sendiri, itu dapat 100%. Nah, yang kedua, kalau untuk yang sertifikat tanahnya atas nama orang lain, itu itu mendapatkan 90%. Karena kan ya untuk biaya administrasi urus sertifikat gitu, Mbak. Terus itu kalau untuk yang punya tanggungan bank, itu sebenarnya sangat beresiko banget sih ya bagi warga atau bahkan bagi perusahaan yang mau apa ya, yang mau membebaskan lahan tersebut itu masih beresiko banget sih karena ada tanggungan sama bank. Jadi itu dapatnya 65%, Mbak. wah, penawaran untuk status kepemilikan yang orang lain tinggi ya. Bagus nih yang PTC ini. Berani Iya, ini ya, ininya tinggi. Tetapi untuk yang status yang ada sangkut pautan sama bank, bisa gak dinaikin nggak, Mbak? 65. Tapi 65%. Karena beresiko tinggi banget juga sih, Mbak, ya. Sebenarnya sebenarnya tuh jarang banget sih sebenarnya kalau PT Steel memang rada berat kalau PT Steel ngambil lahan yang masih ada status, soalnya resikonya tuh sangat besar. Terlebih jika warganya nggak bisa lunasin utangnya ke bank. Nanti kan otomatis tanah yang udah digadein tersebut kan dia milik bank ya, bukan milik personal warga tersebut. Jadi lagi-lagi perusahaan gitu, Mbak, yang harus ngelunasin. Jadi resikonya tinggi, maka dari itu kami berani 65%, Mbak. Soalnya resikonya benar-benar sangat tinggi banget. Nambah 3% gitu, Mbak. 3% aja, Mbak. 68%. 65, 68. Bisa lah ya, Mbak. Oh iya, kalau tapi bagusnya di warga Mesuji dikit sih yang ada tanggungan sama banknya ya, Mbak, ya. Iya. Berarti bisa lah ya, Mbak, 68% jadinya. Ya, 65 aja lah, Mbak. 65 Tambah 3% aja, resikonya. Mbak. Bagaimana, Mbak? Tambah 3% aja. Cuma 3% kok, Mbak. Iya, bener ya. Oh, jadi kayaknya nggak apa-apa lah dikit dulu ya. Nanti kan tinggal kita terusin ke dua belah pihak ya. Iya, Tapi kalau betul. 65 kan kayaknya masih wajar-wajar aja sih meskipun resikonya tinggi. Tapi ya perusahaan biasanya bersedia ngebantu sih, apalagi dengan kualitas lahan yang ditawarin oleh warga. Oke, jadi Hmm. oke, jadi letak strategi sudah, status kepemilikan. Oh iya, Oh ya, Mbak, untuk ada proses ini pembayarannya diobrolin. bagaimana, Mbak? Proses apa, Mbak? Proses pembayarannya, eh Proses pembayaran cash kan ya. atau
Oke, jadi kalau proses pelunasan, pembebasan pajak itu seperti biasanya bertahap, tapi dari awal sebelum proyeknya, apa ya, disahkan hari pertama, itu bakalan ada DP dulu. Jadi setelah tanda tangan kontrak, itu biasanya H+2 minggu, itu ada DP, DP awal untuk, kompensasi ganti rugi dari lahan warga tersebut. Jadi itu kalau untuk DP-nya sendiri 35%, Mbak, Oh, begitu. 35%. Tapi tenang, Mbak, tenang. Jadi walaupun DP-nya 35%, waktu apa ya, jangka waktu periode pelunasannya tuh nggak berbelit-belit lama, nyampe 3 tahun, 5 tahun. Jadi kalau untuk PT Sil biasanya, untuk pelunasannya maksudnya, Mbak, pelunasan dari pembebasan lahan itu ranknya 5 bulan, paling lama 1,2 tahun gitu. Jadi di ketika setelah tanda tangan kontrak udah disetujui persetujuannya, 2 minggu kemudian itu ada pencairan DP, jadi sebesar 35% untuk setiap warga. Setelah itu untuk pelunasannya, jadi ada 3 tahap, pertama DP, terus pelunasannya itu maksimal selesai 5 bulan atau paling lambat itu 1,2 tahun. Oh, oh iya, sepakat deh Mbak kalau kayak gitu. Oke, jadi, mungkin aku simpulin dulu ya dari awal ya. Jadi, hasil negosiasi kita tentang pembebasan lahan ini, diperoleh kalau berdasarkan letak strategisnya untuk di daerah lahan yang dekat dengan jalan utama 800.000, yang untuk, jauh dari jalan utama kita peroleh 600.000 ya, Mbak, untuk tiap 1 meter perseginya. Oke, sip. Terus kalau untuk status kepemilikan, yang berubah yaitu poin nomor 3 tentang lahan yang masih ada sambutannya dengan bank. Jadi menjadi 68% ya, Mbak. Oke, nanti kita keep dulu ya, Iya, nanti kita kita masing-masing terusin iya, sama baik itu dari pihak perusahaan atau pihak warga. Jadi kedua belah pihak mengetahui tentang, hasil negosiasi kita malam ini. iya. Nanti saya sampaikan hasil diskusi ini kepada warga. Iya, Mbak. Terima kasih ya Mbak Fenty atas kerjasamanya. Terima kasih banget loh udah nyempetin, kayaknya Mbaknya masih sibuk banget. Mbak asli warga Mesuji, lahirnya udah di Mesuji ya, Mbak? Iya Mbak, asli warga sini, Mesuji. Bagus ya punya bibit-bibit unggul luar biasa. Siap untuk menjadi perwakilan warga. Oke deh. Iya. Ya, Mbaknya di Mbaknya di Jakarta atau di Mesuji sekarang? Sekarang baru pulang kampung, baru di Mesuji sekarang. Daring ya, Mbak? Iya. Daring. Lancar-lancar aja ya sinyal Mesuji bagus kok. Kemarin sempat kebetulan kan saya dari Universitas Lampung ya, Mbak, jadi KKN-nya juga di Mesuji. Udah Oh, cukup bagus sih sekarang di sana, sinyalnya udah ada, terus, pabrik-pabrik tuh, apa ya, banyak tuh yang ngincer di Mesuji karena lahannya asri, iya terus Sri, tersedia seger air, itu. Iya, apalagi industri kan butuh banyak air ya, jadi bagus banget sih. Oke, iya. jadi terima kasih banyak ya Mbak Iya, Leli, terima kasih juga akhirnya atas kita bisa waktunya. akhirnya kita bisa bahas ini. Iya. Oke, assalamualaikum Mbak, terima kasih banyak, sehat-sehat selalu Mbak. Iya. Ya.